Dengar ya? Dengar jelas Ustaz. Insya Allah. Ya, dimulai. Bismillah. Oke, sebentar Ustaz. Peserta sudah ada sekitar 19 peserta. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba buka dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mempelajari salah satu di antara kitab para ulama yang bertemakan tentang tauhid, yaitu kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Jadi kitabnya seperti ini ya, hijau seperti ini. Dengan penerbitnya kalau di sini Pustaka As-Sunnah, tapi mungkin ada juga penerbit yang lain. Dipersilakan bisa didapatkan di toko online buku Islami gitu ya, toko buku Islami online atau toko buku terdekat. Sebagaimana yang kita informasikan di pekan-pekan yang lalu, insya Allah kajian kita ini sudah berlangsung sekian kalinya ya. Sebenarnya ini adalah kajian offline yang dilaksanakan di Masjid Darussalam kantor Semen Indonesia yang ada di Gresik, dan per sekitar akhir Mei kita putuskan untuk going online, jadi secara online dengan tetap kita mendapatkan faedah-faedah dari Ustadz kita, Ustadz Ahmad Sabik hafizahullah ta'ala. Acara ini diselenggarakan oleh Takmir Masjid Darussalam dan didukung oleh Asik Mengaji dan Al-Hijrah ya. Kemudian menyambung kajian yang pekan lalu, di Rabu yang lalu, alhamdulillah kita sudah masuk ke hal-hal yang termasuk dalam kesyirikan. Sudah kemarin kalau di kitabnya yang bahasa Indonesia ini, kita ada di halaman 87 tentang memakai gelang, benang, dan sejenisnya ya, sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Dan insya Allah kita melanjutkan ke hadis yang selanjutnya ya Ustaz, dari Uqbah bin Amir terkait Tamimah. Ya, insya Allah Tamimah. Dan untuk pertemuan kali ini, mungkin Bapak Ibu sekalian, kita kalau biasanya kita akan dipandu oleh Ustadz menggunakan kitab aslinya, kesempatan kali ini kita coba showing ya, atau tampilkan screenshot ya, atau kita scankan begitu kitab terjemahnya begitu, nanti biar Bapak Ibu sekalian memudahkan untuk memahaminya. Mungkin barangkali ada yang selama ini pakai bahasa Arab kurang memahami, kita coba showing pakai bahasa Indonesia per pekan ini ya. Nanti minta pendapatnya bentuknya seperti apa enaknya ke depannya. Begitu Ustaz, mungkin pembukaan dari kami, waktu dan tempat dipersilakan Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yakni syarah penjabaran kitab Tauhid yang ringkas. Kita masih dalam bab yang kemarin, yaitu bab tentang termasuk dari perbuatan kesyirikan memakai gelang, benang, atau yang lain kalau tujuannya itu adalah untuk
menangkal bala atau yani untuk menghilangkan malapetaka. Kesimpulan dari kajian yang kita bahas pada pertemuan yang kemarin, Pak Refudin Azani Allah wa yakum, sesuatu yang digunakan yani untuk menangkal bala, sesuatu yang digunakan untuk menangkal bala, yang itu dipakai atau dikalungkan atau diletakkan di rumah atau yang semisalnya, maka itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jadi kemungkinan yang pertama itu bisa dibuktikan secara medis, bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau memang bisa dibuktikan secara ilmiah, silahkan monggo, nggak ada masalah. Sebagaimana kita ke dokter, ke tabib, dan macam-macamnya untuk proses pengobatan atau untuk ini, untuk itu dan macam-macamnya, maka pembuktian ilmiah itu menunjukkan bahwasanya hal itu boleh dan tidak ada masalah. Yang kedua, yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Apabila tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau dia meyakini bahwa gelang, kalung, ake atau yang semisalnya itu bisa menghilangkan bala, menolak bala dengan sendirinya. Jadi bisa menolak bala dengan sendirinya. Jika ini yang terjadi, maka berarti dia telah terjerumus dalam syirik besar. Tapi jika dia meyakini Allah Subhanahu wa taala pelakunya, tapi lewat benda-benda itu, padahal itu tidak dijadikan oleh Allah sebagai perantara untuk tolak bala, maka itu terjerumus ke dalam syirik kecil, bukan syirik besar. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, walahu an Uqbah ibni Amir marfu'ah. Dan dalam riwayat Imam Ahmad juga dari Uqbah ibni Amir secara marfu'. Marfu' itu ini bukan ucapannya Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir itu seorang sahabat. Jadi yang akan dikatakan ini adalah marfu', maksudnya disandarkan kepada Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka niscaya Allah tidak akan menyempurnakan keinginan dia, mengabulkan keinginan dia. Wa man ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggantungkan wada'ah, fala wada'allahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ketenangan, ketentraman kepada dirinya. Wa riwayatin, dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan farakat asyrak, barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Tab. Syekh Shalih Fauzan mengatakan dalam syarahnya, Uqbah ibnu Amir. Siapa beliau? Perawi dari hadis ini Uqbah ibnu Amir. Beliau itu adalah Uqbah ibnu Amir al-Juhani, sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang masyhur. Ini seorang sahabat yang terkenal. Wa kana faqihan fadila. Beliau itu seorang alim yang mulia, alim yang besar, alim yang ternama. Waliya imarata Misra. Beliau menjabat sebagai gubernur Mesir. Beliau menjabat sebagai gubernur Mesir li Muawiyah pada zaman Muawiyah. Jadi khalifahnya itu Muawiyah. Muawiyah itu tinggalnya di Damaskus, ibu kotanya di Damaskus. Lah, negeri-negeri kaum muslimin zaman itu ada pemimpin-pemimpinnya. Mereka para gubernur. Dan beliau itu adalah gubernur Mesir di zaman Muawiyah. Salasa sinin, selama 3 tahun. Wa mata qariban minas sittin, dan beliau meninggal dunia yakni dalam usia mendekati 60-an tahun. Itu perawi dari hadis ini Uqbah ibn Amir, seorang sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahu, lafaz walahu maksudnya adalah rawa al-Imam Ahmad
riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan, ay 'allaqaha 'alai au 'ala ghairihi mu'taqidan biha." Orang yang menggantungkan tamimah terhadap dirinya atau kepada orang lain dengan meyakini manfaat dari tamimah tersebut. Jadi ta'allaqa tamimatan itu menggantungkan pada dirinya sendiri atau dia gantungkan pada orang lain, pada anaknya, pada istrinya, pada apa gitu. Yani pada istrinya atau yang lain dengan meyakini bahwasanya tamimah ini ono manfaate, ada berkah, ada fungsinya, tolak bala, mendatangkan maslahat atau yang semisalnya. Tamimah sendiri itu apa? Beliau mengatakan wat tamimatu, dan tamimah sendiri itu adalah kharazat kanatil Arab tu'allikuha ala auladihim yattaquna bihal ain. Yani yattaquna biha al-ain. Kharazat itu tamimah sendiri itu adalah sejenis tali. Tali, kalung, gelang atau ya apalah gitu yang digantungkan. Yang dulu orang-orang Arab itu menggantungkan pada anak-anak mereka. Gambarannya itu tali nggih. Tali terus ada apalah matanya atau ada apa digantungkan di leher. Dipakaikan di sabuk, digantungkan di tangan, begitu, digantungkan di tangan atau yang semisalnya semacam itu. Yang dulu orang-orang Arab itu melakukan itu tujuannya adalah agar anak-anak mereka itu tidak terkena penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Ain itu mata. Di negeri Arab itu kondang penyakit namanya penyakit ain. Di negeri kita ada tapi nggak terlalu kondang. Di negeri kita ada tapi nggak terlalu kondang. Apa itu penyakit ain? Penyakit ain itu adalah sejenis penyakit yang sebabnya itu pandangan mata orang lain. Jadi misalkan dengan bawa anak gitu ya. Anaknya orang Arab itu rata-rata kan ganteng-ganteng gitu ya. Jadi bawa anak digendong. Kemudian dibawa keluar. Di luar itu dilihat kalau tetangga, dilihat sama teman, dilihat sama orang yang lewat. Anaknya sampai itu ganteng gitu. Kemudian mereka itu takjub, ono sing iri, ono sing malah jengkel, ono sing malah marah. Wong iku enak mana anak gantengan aku elek misalkan kayak gitu. Kemudian dipandang aja, ada yang pandangannya itu pandangan iri. Ada yang pandangannya itu pandangan takjub. Ada yang pandangannya itu pandangan hasad. Ada yang pandangannya itu pandangan benci dan marah kepada orang itu. Kita nggak pernah tahu orang itu mandang kenapa, isi hatinya itu apa. Lah, pandangan mata orang yang hasad, pandangan mata orang yang marah, pandangan mata orang yang jengkel itu bisa menyebabkan anak ini sakit. Sakitnya itu namanya sakit ain. Penyakitnya itu namanya penyakit ain. Penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan orang lain. Kayaknya kemarin pernah saya katakan penyakit ain ini kebalikan dari penyakit sawan kalau di negeri kita. Penyakit ain ini kebalikan dari penyakit sawanan kalau istilah negeri kita. Sawanan itu kan istilahnya satu penyakit yang anak kecil itu memandang sesuatu yang menakutkan. Serem gitu, kemudian dia teriak-teriak, jerit-jerit pulang, panas, lah itu namanya penyakit sawan. Istilahnya itu kan penyakit sawanan. Kaget, takut. Gitu. Lah, adapun ain itu kebalikan. Orangnya sendiri itu nggak bermasalah sebenarnya. Tapi pandangan orang lain itu yang menjadikan dia jadi terkena penyakit. Itu namanya penyakit ain. Lah karena banyaknya penyakit ain di negeri itu, maka mereka memakaikan kepada anak-anak mereka kalung, dilingkarkan di tangan, gelang, diletakkan di mana gitu, apa itu diikat pinggang atau yang semisalnya untuk agar anak ini tidak terkena penyakit ain. Fala atammallahu lahu, maka niscaya Allah nggak akan menyempurnakan dirinya, tidak akan menyempurnakan urusannya. Doaun alaih, ini doa kejelekan untuk orang tersebut. Bi alla yutimmallahu umurahu, Allah nggak akan menyempurnakan urusannya.
Wada'ah. Apa itu wada'ah? Al-wada'atu syai'un yukhraju minal bahr. Wada'ah itu sesuatu yang dikeluarkan, yang diambil dari laut. Yushbihus sudfa, yang mirip as-sudfu itu kulitnya kerang gitu loh. Kulitnya kerang permata. Jadi kerang itu kan yang dimakan itu kan dalamnya nggih. Lah, itu tuh kulitnya yang bentuknya batu itu, kulitnya itu namanya as-sudf. Tapi lebih tepatnya lagi itu adalah kerang untuk permata. Kulitnya itu. Nah, mana tadi? Yattaquna bil ain, untuk digunakan menangkal penyakit ain. Fala wada'allahu lahu ay la ja'alahu fi da'atin wa sukun. Allah tidak akan menjadikan dia dalam ketenangan dan ketentraman. Aula khaffafallahu anhu mimma yakhafuhu. Allah tidak akan meringankan dia dari apa yang dia mengkhawatirkan darinya. Wa bi riwayatin ay rawahul Imam Ahmad fi haditsin akhar, dan dalam riwayat Muhammad dalam hadis yang lainnya. Al-mana li jumalil haditsain, makna global dari kedua hadis ini. Anna Nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala tamaima. Beliau itu mendoakan kejelekan bagi orang yang menggunakan tamimah. Istilah kita gampang-gampangan ya, gampang-gampangan tamimah itu jimat, ngono ben gak repot-repot. Sesuatu yang digantungkan untuk menangkal bala, penyakit, artinya semisalnya, atau mendatangkan maslahat, maka jimat, gampang-gampangan. Ya, tak itu tatkala dia memakaikan itu, dia meyakini anna fiha daf'al dharar, bahwasanya itu bisa untuk tolak bala. Bi ayyaqisallahu qasdahu, Allah akan membalikkan karepe, membalikkan maksudnya, tujuannya. Wala yutimma lahu umurahu, dan Allah nggak akan menyempurnakan urusannya. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala al-wada'a, sebagaimana Rasulullah juga berdoa kejelekan bagi orang yang pakai wada' tadi, kulit kerang tadi. Linafsil qasdis sabiq, dengan tujuan yang sama, untuk tolak bala, mendatangkan maslahat. Alla yatrukahullahu fi rahatin wa timinan, Allah nggak akan membiarkan dia hidup dalam ketenangan, ketentraman. Bal yuharriku alaihi kulla mu'zin, bahkan dengan itu, dengan sebab itu Allah malah akan menggerakkan untuk dia, jadi akan menimpakan kepada dia segala sesuatu yang menyakitkan, gangguan kepada dia. Nah, wa hadha du'a yaqsidu minhu at-tahdhir minal fi'li, dan doa ini dimaksudkan adalah memperingatkan orang dari perbuatan semacam ini. Kama annahu yukhbiru fil hadits tsani anna hadzal amal syirkun. Jadi sebagaimana beliau menyebutkan dalam hadis yang kedua, bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan kesyirikan. Munasabatul hadithi haditsainil bab, kaitan antara hadis ini dengan bab. Bab kita adalah bab tentang termasuk kesyirikan, memakaikan benang atau yang lain untuk tolak bala. Anna fihi dalalatun ala tahrimi ta'liqit tamaimi wal wada'i. Dalam kedua hadis ini ada dalil haramnya memakai tamimah, jimat itu, wada' juga jimat. Wa i'tibaruhu syirka, dan menganggap bahwasanya ini adalah sebuah kesyirikan. Yani lima yakumu biqalbil mu'alliki laha min al-i'timad ala ghairillah. Karena orang yang memakai itu, dia itu akan bersandar kepadanya dan tidak bersandar kepada Allah. Nah, jadi intinya para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini ancaman doa kejelekan dari Rasulullah SAW, dan doanya Rasulullah itu makbul, mustajab. Doa kejelekan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu nek pakai jimat, digantungkan, dipakai dari bahan benang, kulit kerang, atau yang semisalnya, pokoknya tujuannya itu adalah untuk tolak bala, untuk mendatangkan maslahat, untuk tolak bala. Mendatangkan maslahat, iki kau ning oma suke, iki kau ning oma tentrem, itu namanya mendatangkan maslahat. Atau tolak bala, ini kalau ditaruh di depan pintu, kalau tak dipakai aman.
nggak akan kecelakaan, nggak akan terjadi mara bahaya ini dan itu. Jika itu yang dilakukan, maka Allah akan menghukum dia dengan 2 hukuman. Yang pertama, akan membelik keinginannya. Karepe ben ayem malah nggak ayem. Karepe ben hilang balak malah datang segala gangguan dan mara bahaya. Yang kedua, hukum akhiratnya dia dianggap sebagai orang musyrik. Yani faqat asyrak. Syirik apa ini? Tergantung. Kalau dia meyakini benda-benda itu mendatangkan maslahat, menolak mafsadah dengan sendirinya, itu syirik besar. Tapi kalau dia meyakini bahwa Allah yang melakukan itu lewat benda-benda itu, maka itu syirik kecil. Mau istafadu minal haditsaini, apa yang diambil faedah dari kedua hadis ini? Anna ta'liqat tamaimi wal wada'i minasyirk. Bahwasanya menggantungkan tamimah dan wada itu termasuk perbuatan kesyirikan. Entah itu syirik besar atau syirik kecil. Jadi entah itu sebagai syirik besar atau syirik kecil. Anna man i'tamada ala ghairillah amalahu Allah binaqidhi qasdih. Orang yang bersandar pada selain Allah, niscaya Allah akan bermuamalah kepadanya dengan kebalikan lawan dari yang dia inginkan. Lawan dari maksud dan tujuan dia. Kenapa? Karena Allah itu sumber segala kekuatan. Manusia itu penuh dengan kelemahan dan kebodohan. Kalau kemudian ada orang yang dia itu bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menjerumuskan dia tidak mendapatkan tujuannya dan akan menimpakan sesuatu yang berbeda dengan yang dia inginkan. Dia menggantungkan itu pengen urusannya lancar. Allah nggak akan melancarkan. Malah membuat rumit. Orang memakai itu karena ingin hidupnya tentram. Hidupnya malah nggak akan tentram. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam doa tadi. Ad-du'a ala man 'allaqa tamaima wal wada'a. Mendoakan orang yang menggantungkan tamimah dan wada' bima yafutu alaihi maksudahu, dengan didoakan agar kehilangan tujuannya, wa ya'kisu alaihi muradahu, dan terbalik yang dia inginkan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Wal ibni Abi Hatim, dan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim. An Hudzaifah, dari Hudzaifah. Annahu ra'a rajulan, bahwasanya beliau melihat seseorang. Fi yadihi khaitun minal humma, di tangannya itu ada lingkaran benang. Di tangannya itu ada benang yang dilingkarkan gitu, ditalikan. Yani minal humma, maunya itu benang itu dijadikan sebagai sesuatu untuk menghindar atau untuk mengobati penyakit humma, penyakit demam. Faqatahu, maka datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani maka beliau memutusnya, motong. Wa ta'ala qawlahu, dan beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Wa ma yu'minu aktsaruhum, dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, illa wa hum musyrikun, namun mereka itu malah menjadi orang-orang yang musyrik. Mereka itu menjadi orang-orang yang musyrik. Wal ibnu Abi Hatim, dan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, warawa Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, dan beliau adalah sahibu kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Penulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Seorang imam besar di antara imam-imam Ahlussunnah, terutama dalam bidang ilmu riwayat, ilmu sanad. Dan salah satu di antara kitab agung beliau adalah Al-Jarh wa Ta'dil. Kita membicarakan tentang para perawi hadis. Orang ini kuat, orang ini siqa, orang ini terpercaya, orang ini lemah, orang ini pendusta, orang ini begini, orang itu begitu. Itu namanya ilmu jarh dan ta'dil. An Hudzaifah, dari Hudzaifah, beliau itu siapa? Beliau adalah Ibnul Yaman. Hudzaifah Ibnul Yaman
Al-Absi. Al-Absi. Haliful Ansar. Haliful Ansar. Sahabiyun jalilun minas sabiqin al-awwalin. Beliau itu teman. Kok teman ya, halif itu apa? Aliansi. Ya sekutu lah. Sekutunya orang-orang Ansar. Beliau seorang sahabat yang mulia. Yani termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan standar patokan jelas orang itu masuk dalam sabiqun al-awwalun adalah orang tersebut masuk Islam, sudah Islam sebelum Hudaybiyah. Sebelum Hudaybiyah. Hudaybiyah terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6. Apabila sampai peristiwa perjanjian Hudaybiyah, orang itu sudah muslim saat Hudaybiyah itu terjadi dan dia sudah muslim, maka berarti dia adalah as-sabiqun al-awwalun. Tapi kalau dia masuk Islamnya pasca, kalau dia kemudian masuk Islamnya itu adalah pasca Hudaybiyah, setelah peristiwa Hudaybiyah, maka dia muslim sahabat tapi tidak masuk dalam as-sabiqun al-awwalun. Mata sanah 36. Beliau meninggal dunia pada tahun 36 Hijriah. Taib. Minal humma ailil wiqayati minal humma. Orang itu menggantungkan benang itu karepe untuk jaga diri jangan sampai terkena penyakit demam. Fala tusibuhu biza'mihi. Dia menyangka hal itu, humma itu, demam itu nggak akan menimpa dirinya. Wa ta'ala lalu beliau membaca ay qara'al ayata. Beliau membaca firman Allah ayat mustadillan biha ala ingkari ma ra'a. Untuk mengingkari apa yang dia lihat. Wallahu a'lam. Makna al-athar istimala. Makna asar ini ucapan sahabat ya. Kalau tadi itu kan ucapan Rasulullah hadis. Kalau ini ucapannya siapa? Ucapannya Hudzaifah. Anna Hudzaifah bin al-Yaman. Bahwasanya Hudzaifah ibn al-Yaman. Absara rajulan qad rabata fi 'adudihi khayta. Hudzaifah itu melihat seorang laki-laki yang mengikatkan di tangan beliau benang. Tangannya itu benang. Yattaqi bihi maradul humma. Karepe ngono agar tidak terkena penyakit humma. Penyakit demam. Fa'azalahu alaihi anhu mungkiran fi'lahu hadha. Hudzaifah secara spontan menghilangkan benang itu dari tangan orang tersebut. Dengan mengingkari perbuatannya. Wastadalla bil ayati allati akhbarallahu fiha. Lalu beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah menghabarkan annal musyrikina yajma'una bainal iqrari bitauhid rububiyah wasyirk fil ibadah. Bahwasanya orang-orang musyrik itu mereka mengakui kerububiyahannya Allah. Dalam artian Allah itu yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang yang mengatur dunia. Mereka mengakui kalau itu adalah Allah, tapi ternyata mereka dalam ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Dan itu adalah inti dari kesyirikan. Wallahu a'lam. Taib. Munasabatul asar lil bab. Kaitan antara asar ini dengan bab yang ada di hadapan kita. Anna fihi i'tibara lubsil khayti lidaf'il marad syirkan yajibu ingkar. Hadis ini menunjukkan bahwa memakai benang itu untuk menahan diri agar nggak sakit, tolak bala, itu adalah bentuk kesyirikan yang harus diingkari. Ma yustafadu minal asar. Apa yang diambil faedah dari asar ini? Ingkaru lubsil khayti li raf'il bala au daf'ihi wa annahu syirk. Mengingkari memakai benang atau semisalnya dengan tujuan untuk tolak bala atau menghilangkan itu. Itu bahwasanya itu adalah perbuatan syirik. Bahwa itu perbuatan kesyirikan. Syirik akbar atau syirik kecil. Wujubu izalatil mungkar liman yaqdiru ala izalatihi. Wajib untuk menghilangkan kemungkaran bagi orang yang mampu untuk menghilangkan kemungkaran.
Jadi mengingkari kemungkaran itu wajib bagi semua orang. Hanya levelnya beda-beda. Tingkatannya itu beda-beda. Ada orang itu yang mengingkari kemungkaran itu wajib pakai kekuatan dia. Para penguasa. Wajib pakai kekuatan dia. Dan itu para penguasa. Jadi para penguasa itu bukan hanya wacana, bukan hanya berpikir. Tapi sampai pada tindakan untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Nah, yang kedua, kalau memang ternyata dengan kekuatan itu nggak mampu, nggak bisa gitu, maka pakai lesan, diomongi, dinasihati, gitu. Ini diomongi, dinasihati dan yang semisalnya. Terakhir, kalau itu juga nggak bisa, minimalnya dengan hati, mengingkari dengan hati itu nggak mau nimbrung, nggak mau gabung, nggak mau bareng-bareng dengan mereka, mengingkari dengan hatinya yang terbukti dari amal perbuatannya. Wallah. Nah, wujubu izalatil munkar liman yaqdiru ala izalatihi. Wajib untuk menghilangkan kemungkaran kalau mampu menghilangkan kemungkaran tersebut. Bagaimana kita katakan tadi. Sihhatul istidlal bima nazala minasyirkil akbar ala syirkil asghar li syumulihi lahum. Boleh berdalil dengan satu ayat yang turun berkaitan dengan syirik besar digunakan untuk dalil syirik kecil karena dua-duanya tercakup dalam kesyirikan. Kedua-duanya tercakup dalam lafaz pendalilan tersebut. Annal musyrikina yuqirruna bitauhidir rububiyah. Ma'ahadha hum musyrikun. Orang-orang musyrik itu mereka menetapkan, meyakini, mengakui adanya tauhid rububiyah. Meskipun demikian mereka masih musyrik. Li'annahum lam yakhlusu fil ibadah. Karena mereka tidak mengikhlas di dalam beribadah. Jadi pada yang terakhir para jemaah sekalian. Sebagaimana yang beberapa kali kita singgung. Bahwa syirik itu ada dua macam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Lah, syirik besar itu apa? Syirik besar itu saya menjadikan orang itu keluar dari Islam. Syirik kecil itu belum sampai menjadikan orang itu keluar dari Islam, tapi telah terjerumus dalam perkara dosa yang sangat besar sekali. Nah, orang-orang musyrik mereka itu meyakini kalau Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang ngatur. Allah yang ini, Allah yang itu. Mereka tahu persis. Gitu. Tapi sayangnya mereka itu tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maunya beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Dan itu adalah inti kemusyrikan yang kemudian diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini beberapa ayat, beberapa hadis, beberapa asar yang membicarakan tentang hukum memakai hal-hal tersebut untuk tolak bala atau yang semisalnya. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan pada jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cukup. Baik. Bab ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab yang berkaitan tentang masalah ruqyah dan tamimah. Jadi bab yang ada di hadapan kita itu bab ruqyah. Dan juga bab tentang tamimah. Sahihi dalam as-sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. An Abi Bashir Al-Ansari. Dari Abu Bashir Al-Ansari. Annahu kana ma'a Rasulillah, bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi, dalam sebagian safar beliau. Farsala Rasulah, lalu beliau mengutus seseorang, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun,
min watarin aw qiladatun illa quti'at. Beliau mengatakan, mengutus orang utusan untuk mengumumkan, jangan sampai masih ada, jangan pernah ada fi raqabati ba'irin, di leher unta, kila ada kalung. Jangan sampai dibiarkan ada kalung yang ada di leher unta, min watarin au kiladah, dari watar itu tali panah itu. Jadi tali panah tersebut illa kutihat, kecuali harus diputus. Diputus. Munasabatul bab li kitab tauhid. Kaitan antara bab ini dengan kitab tauhid. Annahu istimrarun fi dzikril asya'. Jadi bab ini adalah lanjutan menyebut segala sesuatu allati tukhillu bi aqidati tauhid, yang mengingkari, merusak akidah tauhid. Minar ruqa wa tamaim asyirkiyah, baik itu bentuknya ruqyah atau tamimah yang bentuknya kesyirikan. Jadi bab yang ada di hadapan kita para ikhwah itu berkaitan dengan bab sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu jimat gitu ya. Kalau yang sekarang itu jampi-jampi, ruqyah. Bab yang ada di hadapan kita itu adalah masih lanjutan dari kemarin tentang masalah jampi-jampi, tentang masalah ruqyah. Jadi masalah itu. Nah, maja'a fi ruqa wa tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Ai minan nahyi amma la yajuzu minha. Larangan dari sesuatu yang enggak boleh darinya. Enggak boleh untuk kerjakan. Sahih di sini adalah Sahihain Bukhari Muslim. Abu Bashir itu sahabiyun syahidah ghazwatul Khandaq, seorang sahabat yang ikut perang Khandaq. Wa mata ba'da sittin, dan beliau meninggal dunia setelah 60. Qiladatan ma yu'allaku fi raqabati ba'irin. Qilada itu adalah yang digantungkan di lehernya unta atau yang misalnya watar wahidatu autar, al-qaus, satu dari benangnya, talinya busur panah. Au kilada syakkun minar rawi, keraguan dari rawi, halil kilada muqayyad biqauniha min watarin au mutlaqa. Apakah hadis ini itu lafaz kiladahnya itu semuanya ataukah intinya saja? Wallahu alam. Jadi intinya dalam hadis yang berbarokah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa berkaitan dengan unta, jangan sampai masih ada orang-orang yang gantungkan sesuatu di lehernya unta untuk tolak bala. Dan jangan ada yang memakaikan itu sedikit atau banyak, kecuali harus diputus. Anna nabiyya ba'atha fi ba'di asfarihi man yunadi fin nas. Rasulullah dalam sebagian perjalanan beliau itu mengirimkan orang untuk ngasih pengumuman kepada semua orang. Fi izalatil qala'idil lati fi riqabil ibil, untuk menghilangkan kalung-kalung yang ada di pundak onta. Allati yuradu biha daf'ul ain wa daf'ul afat, yang digunakan untuk wasilah, untuk agar tertolak hilang ngantuk, ya, tertolak daf'ul ain, tertolak penyakit ain, wa daf'ul afat, dan menolak mara bahaya yang lainnya. Lianna dzalika minasyirk, karena itu adalah perbuatan kesyirikan, alladzi yajibu izalatuhu, yang wajib untuk dihilangkan, Nah, munasabatul hadis lil bab, kaitan antara hadis dengan bab ini. Min haitsu innahu yadullu ala anna taqlidal ibil, bahwasanya gantungkan sesuatu onta atau yang semisalnya, al-autar, menggantungkan itu tali, bekas talinya unta itu. Wa ma fi ma'na, yang ada di semisalnya, lidafil afat, untuk menghilangkan, menolak mara bahaya. Haramun wa syirkun, itu adalah keharaman dan kesyirikan. Li'annahu min ta'liqit tamaimil muharramah, karena itu adalah bentuk dari menggantungkan tamimah yang haram. Jadi intinya dulu orang-orang Arab itu mempunyai kebiasaan. Nih unta nih pengen sehat, nih unta nih pengen kuat, nih unta nih pengen seger, sehat gitu ya. Maka perlu
digantungkan gantungan-gantungan tertentu, digantungkan di unta, digantungkan di punuk, digantungkan di yang lain agar untanya sehat, kuat. Ini untanya sehat dan kuat. Rasulullah SAW ngasih pengumuman, jangan sampai ada unta yang digantungi dengan gantungan-gantungan itu. Jangan sampai ada yang digantungi dengan gantungan-gantungan tersebut karena itu adalah bentuk kesyirikan. Taib ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis ini? Anna ta'liqal autar, bahwasanya gantungkan tali itu litafil afat, untuk menghilangkan mara bahaya, itu fi hukmit tamaimi fit tahrim. Hukumnya adalah hukum tamimah dalam keharaman. Izalatul munkar, menghilangkan kemungkaran. Tablighun nas ma yasunu aqidatuhum, mengumumkan, menyampaikan kepada orang apa yang menjaga akidah mereka, apa yang bisa menjaga akidah mereka. Hadis ini mirip dengan yang sebelumnya tentang pembahasannya. Taib. Hadis yang kedua, Ani bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Qal, beliau mengatakan, sami itu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Berarti kan hadis ini, kan hadis ini menjadi satu kaidah besar. Innar ruqa, bahwasanya ruqyah, wat tamaima, dan tamimah, wat tiwalata, dan tiwalah, itu tindakan kesyirikan. Jadi Rasulullah menyebut dalam hadis ini 3 yang merupakan bentuk kesyirikan. Pertama, apa tadi? Ruqyah. Yang kedua, tamimah. Yang ketiga, tiwalah. Tiga-tiganya ini syirik. Sebagaimana yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Baik. Saya di syarah mufradat al hadis fi kalamil musannif, akan datang penjelasan makna dari hadis ini dalam keterangannya penulis. Al makna ijmali lil hadis, makna ijmali, makna global dari hadis ini. Anna Rasul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru, menghabarkan, anna isti'mal hadhil asya, bahwa menggunakan hal-hal ini, liqasdi taf'il madar wa jalbil masalih, dengan tujuan menolak mara bahaya dan mendatangkan maslahat, min indi khairillah, dari selain Allah, syirkun billah, itu kesyirikan kepada Allah. Li'annahu la yamliku daf'al dharri wa jalbal khairi illallah. Enggak ada sesuatu pun yang bisa mendatangkan, menolak mara bahaya, mendatangkan maslahat kebaikan kecuali Allah. Wa hadzal khabaru ma'nahu nahi an hadzal fi'l. Dan hadis ini adalah larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Kaitan antara hadis ini dengan bab anna fihi bayan anna isti'mal hadhil asya, menerangkan bahwa menggunakan hal-hal ini syirkun, kesyirikan, yukhillu bit tauhid, yang merusak tauhid. Faedah yang kita ambil dari hadis ini, al-hath ala siyanatil aqidah, anjuran untuk menguatkan akidah. Yani amma yukhillu biha, dari segala sesuatu yang mengotorinya. Wa in kana yata'atahu katsirun minan nas, meskipun hal itu lumrah dilakukan oleh banyak orang. Faedah yang pertama ini, jadi penekanan keras, penjagaan yang kuat dari Rasulullah SAW agar umatnya itu tidak terjerumus dalam akidah yang salah, tapi terjerumus dalam akidah, tapi terjaga akidahnya, terjaga jadi akidahnya. Lah, standar kebenaran itu bukan karena dia mengaku kalau semua orang melakukan berarti baik, bukan. Standar kebenaran itu adalah jadi ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para ulama kita, itu standar kebaikan. Orang banyak yang mengikutinya, alhamdulillah. Sedikit yang mengikutinya juga, alhamdulillah. Tahrim isti'mal hadhil asya al-madhkurah, haram menggunakan benda-benda yang tersebut dalam hadis ini. Anna hadhihi thalath al-madhkurah syirkun min ghairi istithna. 3 benda ini adalah kesyirikan, 3 hal ini adalah kesyirikan yang tidak ada pengecualian. Tapi kita sebutkan sekarang 3 itu. Apa 3 itu? Tamimah, ruqyah, tiwalah. Tamimah bentuk jamak dari tamaim, itu bentuk jamak dari tamimah.
Apa itu tamimah? Syai'un yu'allaku alal aulad, segala sesuatu yang dipakaikan, digantungkan pada anak-anak. Minal ain, untuk mencegah dari penyakit ain. Apapun wujudnya, apapun bentuknya, mau digantung, mau gak digantung, itu namanya tamimah. Itu namanya tamimah. Jadi bisa jadi itu bentuknya digantungkan di leher, di pinggang, di mana ini, tangan, di jari, di tempat-tempat yang lain. Di tempat-tempat yang lain. Bisa jadi tempatnya itu di pojok rumah, di atasnya pintu, dan macam-macamnya. Ini dan macam-macamnya. Lah, baik itu bentuknya adalah ini, bentuknya adalah itu, maka itu namanya tamimah, tamaim. Itu namanya tamaim. Yang tidak diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walakin namun idza kana al-mu'allaku minal Qur'an, kalau yang digantungkan itu ayat Al-Qur'an. Farakhasa fihi ba'dus salaf, maka sebagian para ulama salaf memberikan keringanan itu boleh. Wa ba'dhum lam yurakhis fi, sebagian mereka malah tidak memberikan keringanan sedikit pun. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu, dan dijadikan sebagai yang terlarang. Minhum, diantaranya adalah Ibnu Mas'ud, adalah Ibnu Mas'ud. Jadi tamimah jimat gitu ya, jimat. Apapun bentuknya, digantungkan atau dipakai atau disimpan atau ditaruh saku atau ditaruh di atas pintu atau ditaruh di mana, ditaruh di mana. Tujuannya itu adalah raf'ul bala, agar pesantren itu tujuannya itu adalah raf'ul bala, agar tidak terkena bala, atau kalau sudah terkena segera dihilangkan. Itu. Maka itu namanya tamimah, apapun wujudnya. Lah, itu ada dua hukum. Hukum yang pertama, jika itu dari Al-Quran. Ayat Al-Quran ditulis di kertas, disusun yang rapi, kemudian dibungkus yang bagus, kemudian ditali, dikalungkan. Itu namanya jimat tamimah, tapi dari Al-Quran. Atau taruh di sabu atau apa itu. Lah, kalau dari Al-Quranul Karim sedikit ada perselisihan di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, boleh. Boleh kalau dari Al-Quran. Sebagian ahli ilmu mengatakan nggak boleh. Ini nggak boleh meskipun dari Al-Quran Al-Karim, dan mazhab jumhur para ulama nggak boleh meskipun dari Al-Quran. Adapun kalau tidak ada kaitannya dengan Al-Quran, atau tidak ada kaitannya dengan Al-Quran, maka ya mutlak jelas nggak boleh dijadikan sebagai jimat. Tapi yang kedua sekarang ar-ruqa, ruqyah yang kita sering istilahkan dengan ruqyah. Yang sering kita istilahkan dengan ruqyah. Ruqyah itu apa? Ruqa itu bentuk jamak dari ruqyah. Nah, ruqyah itu apa? Ruqyah itu dikatakan oleh beliau di sini, wahiyallati tusammal azaim. Ruqyah itu yang dinamakan oleh sebagian kalangan dengan azaim. Apa itu azaim? Wa khassa minhu ad-dalil, dan hadis ini dikhususkan oleh dalil ma khala minasyirk, kalau terbebas dari kesyirikan. Faqad rakhasa fihi Rasulullah min la'ini wal humah. Rasulullah memberikan keringanan kalau itu dari penyakit ain dan penyakit racun. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu bacaan. Ruqyah itu bacaan. Jadi kalau tiwalah tadi itu, kok tiwalah, tamimah tadi itu benda. Benda. Sedangkan ruqyah itu sifatnya bacaan. Sifatnya itu
bacaan. Lah, sesuatu yang dibaca. Bisa dibaca gitu toh. Bisa dibaca, ditiupkan di tangan, diusap-usapkan. Jadi bisa dibaca langsung ditiupkan kepada orang yang sakit. Atau bisa dibaca, ditiupkan di air, kemudian diminumkan, disiramkan. Semua itu namanya ruqyah. Semua itu namanya ruqyah. Karena sifatnya itu bacaan. Bukan bendanya digantung, ditempelkan, itu bukan. Tapi ruqyah. Lah, ruqyah itu lebih longgar dibandingkan tiwalah. Ruqyah itu patokannya boleh asalkan tidak mengandung unsur kesyirikan. Makanya beliau mengatakan di sini waqad rakhasa fihi Rasulullah. Ruqyah itu diberikan keringanan oleh Rasulullah SAW min lain, dari penyakit ain wal humah, dan dari penyakit racun sengatan binatang buas. Taib at-tiwalah, apa itu tiwalah? Tiwalah itu syai'un yasna'unahu, sesuatu yang mereka buat, yas'umun, mereka mengklaim annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha, menjadikan seorang wanita mencintai suaminya. Warrajul ila mra'atihi, dan menjadikan seorang suami mencintai istrinya. Apa istilah negeri kita? Pelet. Ya, pelet. Menjadikan orang lain mencintai, menjadikan seorang suami cinta istrinya, menjadikan ini, dan bisa kebalikannya, menghancurkan hubungan cinta dari dua orang yang saling mencintai. Dua orang yang saling mencintai. Nah, jadi kalau tamimah itu jimat, ruqyah itu jampi-jampi mantra, ruqyah itu jampi-jampi atau mantra gitu ya. Kalau tiwalah itu apa tadi? Pelet. Kalau tiwalah itu pelet. Nah, semua itu disebutkan oleh Rasulullah SAW syirkun. Nah, ini perlu perincian. Kalau jimat, tamimah tadi, itu hukum asalnya syirik. Kan menggantungkan sesuatu kepada satu benda selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, tiwalah semuanya syirik. Tiwala. Apapun sampai pun dibuat dari kata-katanya benar tetap terlarang. Yang ketiga ruqyah. Ruqyah itu tergantung bacaannya. Bacaannya Al-Quran atau doa-doa Rasulullah SAW atau ucapan-ucapan yang baik, maka silahkan. Jadi maka silahkan. Yang kedua, jika jampi-jampinya itu mengandung unsur kesyirikan, ketidakbenaran atau tidak difahami, maka itu yang terlarang. Jadi maka itu yang terlarang. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan di syarahnya, yu'alliku 'alal aulad, menggantungkan pada anak-anak, ai bi'ana kisibyan, lehernya anak-anak kecil. Mereka itu dulu menggantungkan di lehernya anak-anak kecil untuk tolak bala. Minal ain ai lidaf'il isaba bil ain, untuk menahan jangan sampai terkena penyakit ain. Al azaim jam'u azimah, bentuk jamak dari azimah. Kila maksudnya adalah ayatum minal Quran, ayat-ayat dari Al-Quran. Tuqra ala zawil ahad, yang dibacakan kepada orang yang sakit. Au tuqra ala ma'in, atau dibacakan pada air. Wa yusqauhul marid, lalu dikasih minum dengan air itu orang yang sakit. Au tuktabu fi sahnin, atau ditulis di mangkok. Wa nahwihi, dan semisalnya. Wa tumha al-kitabatu bima'in wa nahwihi, lalu tulisan itu dihapus dengan air atau yang semisalnya. Wa yusqahul marid, dan diberikan kepada orang yang sakit. Diberikan kepada orang yang sakit. Jadi ruqyah atau azimah itu jampi-jampi. Bentuknya macam-macam. Bisa jadi baca, lalu disemburkan kepada orang yang sakit. Bisa jadi baca, dibacakan ke air. Lalu air itu disuruh minum orang yang sakit. Bisa jadi bukan malah baca, tapi ditulis mangkok gitu nggih, mangkok.
ditulis ayat gitu. Kemudian ditarik air, diaduk itu sampai hilang tulisannya, kemudian dikasihkan kepada orang yang sakit. Itu namanya ruqyah. Itu namanya ruqyah. Dan itu tergantung bacaannya. Kalau bacaannya benar, boleh. Kalau bacaannya nggak benar, nggak boleh. Kalau bacaannya nggak jelas, nggak boleh. Nah, taib. Wa khassa minhu ay akhraja min umumihi. Dikhususkan dari keumuman. Wad dalilu, dan dalilnya qauluhu sabda Rasulullah SAW, la raqabata illa min ainin aw humah. La ruqyata, tidak ada ruqyah yang lebih manfaat kecuali dari penyakit ain dan penyakit humah, penyakit demam. Kama sabaqa fi bab, sebagaimana telah lewat dalam bab man haqqaqa tauhid, orang yang melaksanakan tauhid. Ma khala minasyirk, selagi tidak ada kesyirikan. Al isti'ana bi ghairillah bi an kanat bi asma'illahi wa sifatihi wa ayatihi al-ma'thur anin nabi. Maksudnya minta pertolongan kepada selain Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifatnya, ayat-ayatnya, atau yang diasarkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya kata Syekh Shalal Fauzan, wa hasilu ma dzakarahul musannif, kesimpulan yang disebutkan oleh musannif, penulis kitab ini, fi hukmi hadhil asya, pada hukum hal-hal ini, al-madhkurah fi ma yali, berikut ini. Pertama, yani an ruqyata, ruqyah itu tangkasim ila qismain. Ruqyah tadi apa berapa? Jambi-jambi. Terbagi menjadi dua macam. Satu, kismun masyru' wa kismun mamnu'. Satu disyariatkan, satu dilarang. Jadi bagi ada ruqyah yang disyariatkan, ada ruqyah yang dilarang. Ini. Terus pembagiannya, fal masyru'u, yang disyariatkan, yang dibolehkan itu ma khala minasyirk, apabila terlepas, terbebas dari semua unsur kesyirikan. Wal mamnu'u ma kana fihi syirkun, dan yang terlarang itu apabila terdapat unsur kesyirikan. Itu ruqyah. Jadi intinya ruqyah itu tergantung bacaannya apa. Jika benar, lanjutkan, nggak ada masalah. Jika salah, nah jika nggak tahu, maka nggak boleh. Tapi yang kedua, annat tamaim, sekarang tamimah. Tamimah itu tangkasim ila qismain, terbagi menjadi dua macam. Qismun mamnu'un bil ijma'. Sama yang pertama, jimat itu terlarang total. Wa huwa ma kana yastamilu ala syirkin. Tatkala apabila itu mengandung, bacaan-bacaannya itu mengandung unsur kesyirikan. Wa qism mukhtalafun fihi, dan itu yang pertama. Sepakat, ini terlarang. Yang kedua, ada sebagian yang diperselisihkan oleh para ulama. Wa huwa kila, dan itu adalah kalau dari Al-Quran. Kalau tamimah itu dari Al-Quran, ditulis gitu, digantung. Kila innahu jais, dikatakan itu boleh. Wa kila innahu mamnu', dan dikatakan sebagian pendapat mengatakan ini terlarang. Wasahih, dan yang sahih, anna tiwalata mamnu'ah min ghairi khilaf. Tiwala itu terlarang tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Wallahu yani a'lam bissawab. Jadi itu kesimpulan. Jadi kalau tamimah terlarang, kecuali kalau tamimah itu dari Al-Quran, maka diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang kuat juga terlarang. Ruqyah, jambi-jambi itu hukum asalnya boleh. Selagi hukum asalnya boleh. Sampai ada dalil melarang. Dan melarang dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ada dalil khusus yang melarang. Ada dalil khusus yang larangnya. Yang kedua, yang lainnya. Yang terakhir, tiwalah. Tiwalah itu adalah apa? Pelet, dan itu haram secara kesepakatan seluruh para pengamat waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini kesimpulan dari bab tentang ruqyah, tamimah, dan tiwalah.
barangkali ini barangkali ada yang mau disampaikan. Monggo barakallahu fikum. Kalau tidak ada, Anda lanjutkan satu hadis lagi mungkin. Ya, monggo barakallahu fikum. Baik berkaitan dengan materi kita maupun berkaitan dengan yang lainnya. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Kemudian selanjutnya sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Kita beri kesempatan untuk yang pertama kali bagi yang mau menyampaikan langsung kepada Ustaz, silakan. Atau ini kita menjawab pertanyaan dulu Ustaz yang masuk. Ya, monggo. Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin tanya. Pembagian kekafiran terbagi menjadi kafir wasani, dalam kurung kafir selain ahlul kitab, dan kafir ahlul kitab. Kalau orang tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis, masuk kafir yang mana Ustaz? Barakallahu fiikum. Jadi, teman-teman sekalian, kekufuran itu berlevel, ngoten nggih. Kekufuran itu berlevel. Kekufuran itu berlevel. Ada yang sampai pada tataran mengingkari Tuhan, ateis. Dan ini nggak sekedar kufur, di atas kufur. Di atas kufur. Karena kafir itu mengingkari kalau Tuhan itu Allah. Kafaro itu kan menutup, mengingkari kalau Tuhan itu Allah. Ini bukan sekedar mengingkari Tuhan, itu Allah. Tapi mengingkari apa? Mengingkari adanya Tuhan. Mengingkari adanya Tuhan. Dan itu adalah di atas kekufuran. Itu yang pertama. Yang kedua, di bawahnya itu mengakui adanya Tuhan. Tapi namanya bukan Allah. Itulah kufur. Atau yang kita istilahkan itu dengan kufur wasani. Kufur penyembah berhala. Yang ketiga, mengakui adanya Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah. Tapi dia kufur dari sisi-sisi yang lain. Tidak mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menyembah Allah ya karena dia pernah diajarkan oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Ini yang diistilahkan dengan kafir ahlul kitab. Kafir ahlul kitab. Jadi kenapa ateis nggak masuk dalam kufur? Karena ateis itu dosa di atas kekufuran. Sedangkan orang yang meyakini adanya Tuhan, orang kafir, maka orang kafir terbagi dua. Kafir yang bukan ahlul kitab, karena tidak pernah dibimbing oleh seorang nabi, maka dia adalah kafir wasani. Sedangkan kafir yang pernah dibimbing oleh seorang nabi, tapi kemudian menyeleweng, Yahudi Nasrani, itulah yang kemudian istilahkan dengan kafir ahlul kitab. Wallahu a'lam bishawab.